Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini saya bakal presentasi tentang kode mixing dan kode switch. Udah keluar ininya? Udah, Kak. Oh, udah. Oke. Kode mixing and kode switching. Nih, pertamanya kita bakal bahas ini dulu. Tunggu ya, tunggu. Deg-degan. Pertama, minggu lalu kan kita udah belajar tentang monolingual. Monolingual itu kondisi di mana seseorang hanya bisa berbicara satu bahasa saja. Terus kita juga udah belajar bilingual, orang yang membutuhkan dua bahasa atau lebih di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemarin kita juga udah belajar tentang multilingual, yaitu orang yang bisa berbicara tiga bahasa atau lebih. Jadi, di dalam sosiolinguistik ini, masyarakat multilingual itu punya banyak bahasa mereka, terus mereka akan memilih bahasa pilihan yang disebut kode. Nah, kode itu dibagi dua. Inilah dia, kode mixing dan kode switching. Yang pertama itu, kode mixing. Kode mixing happen when two or more language or language variety in one sentence. Jadi kode mixing ini tuh percampuran kode terjadi ketika dua atau lebih bahasa atau variasi bahasa dalam satu kalimat. Cuma ini penjelasannya kayaknya mesti nanti bakal nanya penjelasan yang singkatnya dong, Rep, gitu. Jadi kayak singkatnya itu kode mixing itu di mana seseorang mencampur antara bahasa ibu atau bahasa pertama dengan bahasa kedua. Contohnya kayak kita nih, bahasa ibu kita kan Indonesia, terus kita campur dengan bahasa kedua itu kayak bahasa Inggris nih. Jadi contohnya itu kayak di sini ada, do you like to eat coto Makassar, honey, gitu. Itu kayak percampuran kan, jadi dari dua bahasa gitu, dari bahasa Inggris ke Indonesia. Jadi do you like to eat bahasa Inggris, coto Makassar kan itu kayak bahasa daerah Indonesia di Makassar, nama makanan. Terus honey itu kan bahasa Inggris lagi gitu, kayak percampuran. Terus kalau misalnya belajar kode mixing ini tuh sebenarnya kalau tentang bahasa-bahasa itu enak kalau di Indonesia, karena di Indonesia itu kebudayaannya kan banyak tuh, banyak banget suku-suku gitu, bahasa juga beragam. Jadi kalau kayak kode kayak mixing, kayak campuran bahasa itu sering banget gitu. Terus kayak contoh yang kedua kayak, ayo kita pergi ke Eiffel Tower, mumpung di sini. Ya kan kayak Menara Eiffel, cuma kayak dijadiin bahasa Inggris jadi Eiffel Tower gitu, percampuran gitu. Terus contoh yang ketiga, gue benar-benar udah exhausted parah gitu. Percampuran juga kan dari bahasa Indonesia, English, Indonesia lagi. Terus yang terakhir kayak, ini tuh kayak contoh yang di Indonesia banget. Contohnya kayak, apa pasal you boleh suuzon kepada I gitu. Kayak percampuran dari daerah-daerah gitu. Makanya kenapa aku bilang kayak kalau percampuran itu di Indonesia banyak banget contohnya. Kalau misalnya pakai bahasa daerah, cuma karena kita jurusan bahasa Inggris, jadi kayak percampurannya antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Gitu. Lanjut, kita ke kode switching. Jadi, alternate between one language into another language in context of speech. Jadi, kode switching itu pengalihan kode. Bergantian antara satu bahasa ke bahasa lain dalam konteks pidato. Jadi, bahasa lebih singkatnya itu kayak kode switching tuh fenomena di mana
dalam suatu masyarakat itu terdapat dua bahasa atau lebih, sehingga orang-orang di dalam berbicara menukar dari suatu bahasa ke bahasa lainnya secara bergantian. Jadi contohnya itu, jadi contohnya kayak, you know what, terserah gitu. Gua udah capek gitu. Dia tuh dalam satu kalimat gitu, apa ya, peralihannya gitu. Terus kayak, aduh lapar, aduh ini contoh yang daerah lagi sih, Sunda, menitis pisan gitu, kayak dingin banget gitu, aduh lapar, dingin lagi gitu. Terus contoh yang ketiga itu, sorry, I can join you guys to go to mall, nang hadong hepengku, tunggu aku gajian ya, please gitu. Kayak apa? Maaf guys, maaf saya nggak bisa gabung dengan kalian untuk pergi ke mall, nggak ada duit, aku nggak ada duit, tunggu aku gajian ya gitu. Kayak peralihan gitu, kayak dari bahasa Inggris langsung ke bahasa apa namanya, bahasa Medan, baru ke bahasa Indonesia lagi. Terus tunggu. Dan kode switching ini tuh dicampur antara satu kalimat. Terus kayak kode switching itu tuh dia itu dalam satu kalimat peralihannya. Tapi kalau mixing dia itu dicampur antara satu kata dengan kata lain. Jadi kayak katanya yang dicampur. Kalau switching itu dalam satu kalimat, udah ada satu kalimat, langsung kayak beralih ke kalimat lain, tapi bahasa lain gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain, guys? Mungkin ada yang kurang paham. Nah, terus ini how and why. Bagaimana dan mengapa gitu. Jadi percampuran kode dan pengalihan kode mixing and kode switching could happen when. Jadi percampuran kode dan pengalihan kode dapat terjadi jika, itu kayak yang pertama, lack of vocabularies of a language, kurangnya kosakata suatu bahasa. Terus yang kedua, can find suitable word to replace the exact meaning, tidak dapat menemukan kata yang cocok untuk menggantikan arti yang sebenarnya. Terus yang ketiga, comfortable using another language or language variety. Nyaman menggunakan bahasa atau ragam bahasa lain. Mungkin kayak terbiasa gitu. Jadi kesimpulannya itu kayak kode mixing itu terjadi jika ada lebih dari satu variasi bahasa dalam satu kalimat. Tapi kalau kode switching itu terjadi ketika pembicara mengganti dua atau lebih bahasa dalam konteks pembicaraan. Terus percampuran kode dan pengalihan kode itu dapat terjadi jika pembicara kekurangan kosakata untuk menggantikan kata tersebut. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku jelasin. Mungkin kalau ada yang kayak kurang paham atau bingung tentang kode mixing sama kode switching, boleh nanya, guys. Silahkan. Oke, silahkan yang mau bertanya, dipersilahkan sebelum waktunya habis. Ada yang mau bertanya, guys? Aku deh, Kak. Aku. Iya, Blok. Apa? Kan tadi kan kalau yang kode mixing itu kan udah paham aku nih. Cuma kalau yang kode switching itu kan Kakak bilang peralihan. Itu kan itu bahasanya juga dicampur kan. Cuma aku agak bingung yang di kode switching tadi. Maksudnya peralihan yang gimana gitu. Tapi kan sama-sama ada dua bahasa kan. Atau dicampur bahasanya. Apa yang ngebedain gitu. Aku nggak paham maksud dari peralihan tadi itu loh, Kak. Oh, ya. Jadi gini, Blok.
Nih, kalau yang mixing kan dia per kata. Dia itu dicampur antara satu kata dengan kata lain. Jadi per kata gitu. Tapi kalau switching, dia per kalimat. Kayak satu kalimat itu bisa ada peralihan gitu yang awalnya lagi ngomong kayak bahasa Inggris, tiba-tiba langsung ngomong ke bahasa Indonesia gitu. Gimana ya ngomongnya? Aduh, Oke, gini Kak. Ada apa ya tadi mixing itu kayak misalnya I tak suka gitu ya. I itu kan masih tuh. Inggris. Terus Dia kalau kayak, misalnya kalau yang switching kayak I don't like you karena you tuh gini-gini gitu. Maksud tuh kayak iya, I don't like you itu kan kalimat. Nanti mm, dicampur dengan bahasa lain tapi satu kalimat juga gitu. iya, dia peralihan kayak campuran gitu. Oh, oh Hmm, iya ya ngerti Kak. gitu bro. Mungkin ada lagi guys? Atau mungkin Ibu boleh ngelengkapin jawaban yang tadi, Bu? Takut saya kurang. Oke, nggak apa-apa. Tunggu aja dulu semuanya ya. Biar sekalian. Oke. Ya, siapa yang mau jawab? Jawab lagi kan gini. Mau nanya lagi. Kak, aku mau nanya nih. Oh iya, Cinda. Kalau yang orang Malaysia itu dia termasuk ke kode switching atau mixing? Orang Malaysia ngomong itu. Kan Orang mereka suka Malaysia. campur. Duh. Campur gimana deh? Aku jarang banget nonton film Malaysia dan jumpa Tergantung orang cara Malaysia. pemakaiannya nggak sih Kak? Iya, Tergantung makanya. dia ngomong gimana. Tergantung deh. Soalnya aku kalau dibilang orang Malaysia cara ngomongnya, aku juga nggak tahu kan. Cara ngomongnya gimana. Contohnya tuh kayak gini. This morning I hantar my baby to dekat baby sister tuh lah. Kayak gitu. Itu mixing kah? Mixing atau switching? Mixing kayak. Saya nggak tahu deh. Kalau menurut aku sih itu mixing, soalnya kayak per kata. Kayak bukan satu kalimat. Dia kayak, kalau switching ini tuh gini deh. Aduh, gimana ya caranya? Pergantian antara satu bahasa ke bahasa lain dalam konteks pidato. Tapi kayaknya switching ini kayak, aduh, gimana ya ngomongnya? Gini Kak, aku tambahin deh. Maksudnya si Cinda itu kan kalau orang Malaysia tuh ngomong gini, I tak suka lah dengan you, but kayak gitu. Ya kan Dek, kayak gitu kan orang Malaysia kan. Iya. Nah, itu tuh maksud Cinda tuh masuk ke switching atau apa satu lagi tadi? Mixing. Nah, itu karena kalau dibilang switching juga switching gitu kan, karena mungkin ya karena itu dia kayak bahasa tadi, you know what, terserah gue udah capek. Nah itu dia tuh kayak bercampur-campur gitu Kak, gitu loh. Intinya gimana ya, Dek? Apa tadi contohnya? Aduh, otakku nge-lag, guys. Contohnya gini. Yang ini aja lah, yang mudah. I tak suka you, but you tuh degil sangat. Nah, macam gitu. Itu kan itu bahasa Inggrisnya sama bahasa Malaysianya gitu. Kayaknya itu mixing. Iya, kalau menurut aku sih itu mixing, soalnya dia masih kayak pergantian percampurannya itu per kata. Percampurannya itu per kata. Kalau dia switching itu peralihan. Jadi kayak bisa dibilang gimana ya? Kayak contoh gini deh. Kayak yang sorry I can join you guys to go to mall nang hadong hepengku gitu. Jadi kayak kalimatnya gitu, dari kalimat satu ke kalimat dua itu beda bahasa. Kalau itu kayaknya masih dalam satu kalimat, cuma udah dicampur kan bahasanya. Itu ke mixing sih, kayak dia dicampur antara satu kata dengan kata yang lain gitu. Kayak gini. Kayak masih dalam satu kata gitu, kayak do you like to eat soto Makassar, honey? Oke. Oke, ngerti. Gitu deh. Mungkin kalau mau aku tengokin yang kode mixing, kode switching,
Ini yang mixing, ini yang switching. Berarti kalau si missing ini dia kan perkata, itu nggak peduli dia mau formal atau baku atau campur gitu bahasanya. Yang penting dia perkata gitu. Karena dia variasi dalam satu kalimat. Jadi dalam satu kalimat itu ada berbagai macam bahasa gitu, Dek. Berarti kalau misalnya bahasa Inggrisnya pakai slang juga nggak apa-apa gitu. Dalam satu kalimat ada slangnya, ada kode mixingnya gitu, nggak apa-apa. Maybe. kok aku jadi bingung ya, deh. Cinda ketawa tuh. Aku jadi bingung serius. Bakaran kamu yuk. Pertanyaan yang kedua aku jadi bingung. Kenapa Ngerti bingung? kok sih antara kode mixing sama switching, ngerti kok. Oh iya, oke deh, thank you. Udah paham. Ada lagi? Ada lagi tak nih yang mau nanya? Guys, Saya ada, kaget. tapi nambah sedikit dulu. Bersama berikut ini. Jadi udah ngerti kan guys kode mixing sama kode switching? Alhamdulillah ngerti. Alhamdulillah udah Kak. Oh, Tadi Izat kayaknya mau ngomong. Izat. Oh iya, Zat. Hah? Kayak ada suara cowok tadi mau ngomong. Kayaknya anak Jaksel ya Kak yang banyak pakai kode mixing ini. Yes, Ya, basic. benar. Ada Jaksel pula. Campur lah. Iya, karena orang situ kayak bahasanya sering dicampur-campur dia kan, pakai bahasa Jakarta lulu gitu. Tambah bahasa gaul gitu. Kayak info. Oke, udah nggak ada yang mau nanya lagi? Kayaknya nggak ada, Bu. Oke. Jadi hari ini materinya tentang code mixing and code switching. Ya, jadi code mixing sama code switching itu sebenarnya sama-sama pencampuran bahasa. Jadi satu bahasa, dua bahasa, tiga bahasa, empat bahasa itu dicampur jadi satu ketika kita berkomunikasi. Asik. Ini gitu. Jadi kalau kayak orang Malaysia yang malam I call you, you tak answer, gitu, mungkin dia itu ada pencampuran bahasa. Nah, pencampurannya bahasanya itu, jadi code mixing sama code switching itu biasanya tidak bisa dipisahkan ya, karena mereka sama-sama pencampuran bahasa. Jadi kalau misalkan kalian nanti buat penelitian, code mixing biasanya nanti akan diiringi juga dengan code switching. Kayak gitu. Tadi penjelasannya sudah oke, sudah bagus, iya Kak. Nah, terus apa namanya? Code switching dan code mixing ini banyak terjadi di mana saja. Jadi every single people, every single person in the world dia biasanya menggunakan code switching dan code mixing. Jadi kalau kalian cari jurnal atau skripsi tentang code switching and code mixing ini banyak sekali. Nah, code mixing, code switching ini nggak cuman antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bisa bahasa lain juga, bahasa Inggris, Prancis, Jerman Korea bisa. Jadi cakupannya sangat luas. Dan penggunaan code mixing dan juga code switching ini bebas. Tadi kan ada yang nanya, boleh pakai slang, boleh pakai apa.
boleh, tapi apabila konteksnya itu memang percakapan atau komunikasi informal. Oh, Tapi ketika digunakan pada komunikasi formal, kayak misalkan meeting, rapat, konferensi, nah itu tetap harus menggunakan formal language. Gitu. Nah, jadi kita bahasa daerah pun pasti sering menggunakan code mix gitu. Ada yang belum jelas tentang code mixing sama code switching? Sudah jelas ya penjelasannya? Udah jelas, Bu. Alhamdulillah mengerti. Oke. Oh ya, yang minggu lalu tuh Dea nanya apa ya? Yang kita tiba-tiba terputus tuh. Oh, pertanyaan. Lanjut. Lupa, Bu. Oke, lupa ya. Saya lama-lama juga bisa bahasa Melayu nih lama-lama di sini. Apalagi tadi denger yang ngomong bahasa Malaysia lucu-lucu loh bahasanya. Lucu bukan berarti ini ya, bukan berarti kita menghina sebuah bahasa, tapi karena kita tidak familiar aja. Jadi kayak saya suka bahasanya Upin Ipin. Dia kan kayak bahasa di sini juga ya, Melayu-Melayu gitu. Kalau di situ ada yang pakai bahasa Indonesia, Bu. Bahasa kayak Upin Ipin semua. Iya. Tapi nggak apa-apa. Kita harus bangga dong. Kita harus bangga dong. Kita mempunyai banyak sekali bahasa yang bermanfaat atau naluri belajar bahasanya tuh lebih cepat daripada orang-orang dari negara lain karena kita sudah terbiasa dengan berbagai macam perbedaan bahasa itu sendiri. Gitu. Jadi kalau kalian lihat nih orang Korea ngomong bahasa Inggris pasti aneh. Anehnya tuh karena bahasa mereka tidak bervariasi gitu. Kalau kita, kalau kata dosen saya dulu tuh lidah orang Indonesia itu mudah ditekuk. Mudah ditekuk itu paling mudah untuk belajar bahasa baru atau bahasa asing. Jadi kalau lihat orang Indonesia bahasa Inggrisnya like native, nah itu karena memang sudah ada yang salah satu dosen saya itu ada yang meneliti kalau memang orang Indonesia itu lebih mudah belajar bahasa. I don't know why, tapi kalau kata dosen saya salah satu alasannya adalah keberagaman bahasa yang ada di Indonesia itu sendiri. Jadi membuat orang Indonesia itu lebih mudah beradaptasi terhadap bahasa baru. Gitu. Jadi kita harus bangga bahasa kita banyak sekali, ada bahasa mungkin setiap wilayah dari kita tuh punya bahasa khas masing-masing. Kayak Melayu di sini dengan Melayu di pulau lain mungkin beda juga ya. Kita harus bangga. Oke, sudah nggak ada lagi pertanyaannya? Sudah jelas semua ya? Nggak ada lagi, Bu. Oke, siap. Terima kasih semuanya. Minggu depan masih ada yang presentasi nggak ya? Masih, Bu. Minggu depan tuh meeting keberapa? Minggu depan, bentar Bu, saya cek. Meet bukan sih? Jadwalnya kan? Iya sih Bu, kalau di jadwalnya meet. Iya kan? Besok meet ya? Udah ada jadwal meet ya? Belum ada sih Bu jadwal dari kampusnya. Oke deh, nanti untuk kelompok yang presentasi selanjutnya siap-siap aja. Nanti kalau misalkan minggu depan belum meet, berarti
lanjut presentasinya aja. Mm-mm. Oke? Oke, Bu. Oke. Thank you semuanya. See you Terima kasih, Bu. next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.